Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang mencermati kondisi umat Islam, niscaya akan melihat banyaknya kerusakan yang tersebar di setiap kehidupan ini. Al-Quran telah dijauhkan dari panggung pemerintahan. Syariat Allah telah dihilangkan dari tatanan kehidupan. Dan kekhalifahan telah dipecahkan menjadi negara-negara kecil yang berperang satu sama lain. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita istiqomah di zaman penuh fitnah. Sementara itu, di sisi lain, kaum penjajah berhasil menancapkan pengaruhnya secara massal. Musuh-musuh Allah dari kalangan salibis, komunis, dan Yahudi secara vulgar menanamkan hegemoninya di negara-negara kecil tersebut. Mereka memang menyerahkan kendali pemerintahan kepada sekelompok orang, yang satu warna kulit dan bahasa dengan kita. Namun sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, meski warna kulit dan bahasanya sama, mereka hakikatnya adalah para da'i yang menyeru di depan pintu-pintu jahanam, di mana siapa saja yang menjawab seruannya, niscaya mereka akan masuk ke dalam jahanam. Para pemimpin itu membuat undang-undang sesuai bisikan setan-setan mereka dan bujukan hawa nafsunya. Mereka mengganti hukum-hukum Islam dengan undang-undang buatan manusia, tradisi-tradisi barat, dan nilai-nilai asing. Mereka mencoba mengendalikan kehidupan kaum muslimin, khususnya kalangan terpelajar, sehingga muncullah generasi dengan nama-nama Islami. Namun gaya pemikirannya bercorak pemikiran asing. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, menyeru kepada kita, menginformasikan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafinatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahwasanya kunci dalam istiqomah adalah yang pertama, haruslah kita tepat waktu melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, ingin rezekinya lancar, sholat duha, istiqomahkan. Dan yang ketiga, bangunlah di sepertiga malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah, sholat tahajudlah. Ini perintah dari Allah, fi'il amr. Fatahajjad bihi, maka sholat malamlah, yaitu sholat tahajud. Kenapa? Karena hati kita akan menjadi lebih tenang. Apalagi kalau kita melihat kerusakan yang terjadi pada masyarakat sudah sangat kronis, akhlak yang mereka sangat bobrok, dan sebagai sebuah bangsa mereka telah tenggelam dalam perilaku memperturutkan hawa nafsunya. Sehingga tidak heran
jika menampakkan aurat dianggap sebagai bentuk berekspresi, sementara keberagaman dianggap sebagai keterbelakangan dan sikap ekstrim atau radikal. Penguatan akidah diberangus dengan dalih menjaga kebebasan berpikir. Sedangkan kita ketahui proses tarbiyah berusaha dibenamkan dengan mengampanyekan seni-seni hiburan, bahwasanya semua kelompok mulai dari kalangan pendengki, komunis, ateis, Yahudi serakah, para penyembah patung hingga penyembah sapi berkumpul untuk apa? Untuk menghancurkan kita sebagai umat, seraya mengatakan telah datang waktu yang diperhitungkan. Mereka pun memiliki slogan, hancurkan Islam dan habisi pemeluknya. Nauzubillahi min dzalik. Pahitnya realita yang dialami oleh umat Islam saat ini mewajibkan setiap muslim untuk berusaha menegakkan hukum Allah di atas muka bumi ini, mewajibkan kita untuk berusaha mengubah realita dan membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajahan, kekufuran, ateisme, serta segala bentuk pengabaian terhadap hak-hak Allah yang suatu saat akan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari di mana penyesalan tak lagi berguna. Oleh karena itu, di antara hal-hal yang mengherankan adalah kita melihat daya tahan para pengusung kebatilan dan dedikasi mereka sangat tinggi dalam mengimplementasikan strateginya. Sementara dalam waktu yang sama kita melihat sebagian besar kaum muslimin berada dalam kelalaian, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarlah apa yang dikatakan oleh seorang penyair tentang mereka, bahwasanya telah lenyap dalam diri manusia semangat perjuangan, yang ada hanya mengejar pekerjaan dan penghidupan. Hampir-hampir saja ia mencerai-beraikan cita-citanya, kebimbangan orang benar dan keteguhan orang yang ragu. Butuh usaha yang tekun dan berkelanjutan untuk membangun umat dari kelesuannya. Butuh kerja ekstra untuk kembali menggelorakan nilai-nilai jihad dalam diri mereka. Dan hal ini hanya akan terrealisir bila setiap kita dapat merasakan nilai kebenaran yang kita pikul dan merasakan besarnya kebutuhan orang-orang terhadapnya. Seorang saleh pernah berkata, seandainya bisa, aku ingin menyampaikan kebenaran ini kepada setiap bayi yang ada dalam perut ibunya. Titik tolak dakwah ini adalah membuka jalan untuk membangkitkan umat. Umat yang mana? Umat yang terkubur oleh timbunan konsep, kondisi, dan sistem yang tidak ada hubungannya dengan manhaj Islami. Dakwah pada zaman ini dan pada fase yang cukup rumit ini membutuhkan kader-kader dari jenis khusus untuk dapat memikul dakwah dan berjalan bersamanya. Saat ini dakwah tidak membutuhkan para pemalas yang menyuarakan Islam namun tidak menjalankan langkah strategi di baliknya. Yang dibutuhkan dakwah adalah kader-kader yang mampu memikul beban dakwah,
bukan kader-kader yang justru harus dipikul oleh dakwah. Jalan meraih kemenangan yaitu jalan yang bertabur rasa sakit. Hamparan buminya adalah duri, batangan langitnya adalah badai, sedangkan karakteristiknya adalah mati syahid. Kader-kadernya adalah orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Ketika ayat 21-nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya sebaik-baik contoh manusia ialah kepada Rasulullah Muhammad SAW, agar mudah memikul dakwah dan berjalan bersama dengan jalan yang benar. Maka kita harus menanam fondasi dakwah dan memancangkan pilar-pilarnya dalam diri ini. Tentu membutuhkan kesungguhan yang besar dan usaha yang gigih dari para dai dan murabbi jika mereka ingin mempersiapkan Islam yang begitu maju pesat dan kader-kader dakwah yang membawa obor cahaya dan hidayah untuk alam semesta. Harus dengan fondasi yang kokoh untuk bisa bertahan dalam konflik yang dahsyat ini. Harus dengan pilar yang mengakar untuk dapat tetap berdiri menghadapi konspirasi ini. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Ketika kita melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kita. Kalau tidak dengan tangan kita, maka dengan doa kita. Oleh sebab itu, kuatnya fondasi ini dan pilar ini yang menduga kita sehingga mampu terus berjihad di setiap medan pertempuran, membayar harga yang mahal untuk meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi. Dengan gugurnya para syuhada, bersabar atas kehausan, kelelahan serta kelaparan. Kokohnya fondasi dan pilar ini jugalah yang membuat kita tak pernah tertinggal dari seruan jihad, sehingga kita sebagai hamba Allah menjadi orang yang abid, ahli ibadah, istiqomah, hijrah selangkah istiqomah. Yang dulunya edan sekarang azan, yang dulunya judi sekarang ngaji, yang dulunya anak metal sekarang suka murotal. Masya Allah. Oleh sebab itu, maka kita haruslah menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menebar kebaikan. Maka dari itu, istiqomahlah yang akan menjadi karakter kita. Kebiasaan kita akan terus menjadi kualitas terbaik. Maka dari itu, kita haruslah menjadi orang yang istiqomah di zaman penuh fitnah ini, di zaman yang penuh dengan radikal ekstrim. Maka dari itu, istiqomahkanlah kita dari menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.